menjamurnya makam palsu yang menipu. Setelah tersadarnya sebagian orang dari tipu daya para sales makam keramat, akhirnya makam keramat palsu pun terbongkar. Dengan awal menebar motif mencari keberkahan, para sales kuburan tersebut pun membuat kebohongan melalui jalur memalsukan kuburan agar mendapatkan cuan. Hati-hati dengan kedustaan. Rasulullah SAW mengatakan, dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Maka jangan hanya karena harta seorang rela dicap Allah sebagai pendusta. Namun faktanya mereka sangat berani sekali berdusta hanya demi harta, sehingga membangun proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan cuan, dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan, bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Dan proyek kuburan bukan hanya di Yaman atau Nusantarim saja, juga terdapat di negara-negara penganut paham sufi dan sekte Syiah. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Lihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Aneh, sahabat Nabi aja nggak begini. Ini orang bohong kok bisa lancar begini. Memang benar tak bisa dipungkiri, kalau kuburan adalah sumber rezeki. Nyatanya, sungguh berani orang-orang yang mengatasnamakan dari keturunan Nabi, walau belum pasti, membuat cerita dusta kuburan wali menjadi makam keramat yang harus didatangi, makam yang dihiasi, dan cerita-cerita dusta yang mengiringi, sehingga menarik orang awam yang terbodohi untuk datang mengunjungi. Maka cuan pun datang menghampiri, dan kuburan menjadi proyek sumber rezeki. Hanya saja proyek menjanjikan ini mengantarkan kepada kebinasaan karena membuat cerita penuh kedustaan seputar kuburan hanya demi cuan. Contoh di kuburan wali ini. Sungguh aneh, para penziarah dijanjikan keberkahan dengan kunjungan ke makam, namun warga sekitar meminta kepada para pengunjung makam. Ya, aneh banget kan? Itu kenapa para akamsi tak ikutan minta keberkahan kepada makam, malah meminta kepada pengunjung, sedangkan pemuka tokoh mereka sibuk membuat cerita-cerita agar banyak para pengunjung yang hadir ke tempat tersebut dengan maksud mencari keberkahan. Sadarlah wahai saudaraku, kami ingin menuju surga bersamamu. Kami mengingatkan kepadamu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Allah bukan seperti pemimpin negeri yang jika meminta harus melalui menterinya, maka mintalah kepada Allah saja.